Halo semua, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nama saya Kristania Bulu dari kelas 11 MIPA 1. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai brand guideline dari produk saya. Adapun langkah-langkah untuk membuat brand guideline itu, yang pertama mengumpulkan inspirasi, yang kedua menentukan elemen-elemen penting dari brand guideline, yang ketiga itu kita membuat pedoman untuk setiap produk dari brand, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kita membuat outline dari brand guideline. Adapun elemen-elemen penting yang saya kumpulkan yaitu yang pertama ada desain, yang kedua ada visi dan misi, yang ketiga strategi, yang keempat logo, yang kelima marketing atau pemasaran, dan yang keenam itu ada identitas, dan yang terakhir terpercaya. Kita masuk ke bagian yang pertama itu atau desain. Desain ini adalah bagian untuk kita memilih kata bagi produk kita. Dan di sini kita memilih kata harus melihat tiga hal ini, yaitu yang pertama singkat dan unik. Maka itu akan mudah diingat oleh konsumen. Kemudian selain itu juga mudah diucap, dan yang pastinya pemilihan font yang menarik. Nah, kemudian contohnya produk yang saya ciptakan itu adalah rantai masker. Untuk menentukan nama brandnya, saya menggunakan kata masket. Karena mask ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya masker, dan cat ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya rantai. Sebenarnya catting, tapi saya singkat menjadi cat. Nah, jadinya masket. Adapun font yang saya gunakan yaitu Glacial and Different. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu visi dan misi. Nah, visi ini adalah tujuan yang kita harapkan pada usaha kita ke depannya. Sedangkan misi adalah hal-hal yang akan kita lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Visi saya yaitu menjadikan atau membuat produk yang berkualitas dan terpercaya. Karena di masa pandemi ini, rantai masker itu sangat membantu konsumen untuk meringankan konsumen agar selalu menggunakan masker. Kemudian misinya yaitu yang pastinya yang pertama saya harus melihat keadaan atau permasalahan yang terjadi di sekitar atau keadaan pasar. Dan juga saya menciptakan rantai masker yang ramah lingkungan pastinya. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu pastinya saya membuat rantai masker yang berkualitas bagi semua kalangan. Adapun yang bagian selanjutnya itu strategi. Nah, strategi ini sangat penting karena lewat strategi kita akan menganalisis permasalahan-permasalahan di sekitar menggunakan analisis SWOT, mulai dari kekuatan kita atau strength, weakness atau kelemahan, kemudian opportunities atau peluang, dan yang terakhir itu adalah ancaman atau threats. Kemudian yang berikutnya adalah logo. Logo ini adalah identitas visual atau simbol atau elemen gambar. Nah, dalam logo saya mencantumkan 3 warna, yaitu ada warna Tosca, warna biru, dan warna krem. Yang pertama saya menentukan desain logonya. Saya mengambil 2 kata atau huruf yang saya gabungkan bersama-sama, yaitu huruf M dan huruf K, sesuai dengan nama brand saya atau yaitu masket. Kemudian saya memberikan warna. Warnanya yang pertama saya dahulukan dengan warna Tosca dan warna biru. Dan yang terakhir saya memberikan latar belakang dan saya mewarnainya dengan warna krem. Kemudian berikutnya marketing. Marketing ini sama juga dengan pemasaran, karena dia menangani segala pemasaran produk. Nah, saya memasarkan produk saya baik itu offline maupun online. Nah, untuk online pastinya saya menggunakan sosial media sebagai platformnya, seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Sedangkan untuk offline, saya pastinya membuka bazar, baik itu di mall maupun di tempat atau sarana umum lainnya. Tapi untuk melihat kondisi sekarang yang masih dalam pandemi COVID-19, pastinya akan lebih dominan pada pemasaran lewat online. Yang berikutnya adalah identitas brand. Identitas brand ini adalah
adalah bagian yang bisa menjelaskan secara detail produk usaha kita. Dan ada 3 elemen yang saya temukan dalam identitas brand ini, yaitu baik itu logo yang sebagai simbol, warna yang dapat memberikan pengaruh kepada seseorang agar dia dapat mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga itu adalah slogan. Nah, slogan ini adalah sebuah kata yang bisa menggambarkan suatu produk. Dan yang terakhir adalah terpercaya. Nah, terpercaya ini seorang dapat melihat suatu produk ini terpercaya itu akan ditentukan oleh 3 hal ini yang saya temukan. Yang pertama adalah profesional. Jadi bagaimana kita bekerja secara profesional. Dan yang kedua itu adalah testimoni. Jadi konsumen-konsumen yang akan membeli produk kita, pasti mereka akan melihat testimoni atau umpan balik dari konsumen-konsumen sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah berintegritas. Jadi integritas ini sangat penting dalam kita membangun sebuah usaha. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam cerdas.